Cek cek. Selamat pagi guys. Selamat datang, selamat bergabung. Halo halo semuanya. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ayo untuk punya teman-teman yang lain ya, diajakin lagi teman-teman yang lain. Kalau misalnya lagi ada yang gabut, nggak ngapa-ngapain di rumah, tugasnya udah selesai dan segala macam, boleh diajak-ajakin lagi untuk hadir di acara Transformers kita kali ini nih. Juga teman-teman yang belum sarapan, sarapan dulu yuk. Ini masih pagi ya. Aku tuh kalau pagi-pagi hal yang kedua setelah sholat ya, maksudnya yang aku cari pasti makanan. Jadi teman-teman yang belum sarapan silakan sarapan dulu. Untuk juga untuk teman-teman yang belum mengisi presensi yang udah masuk, dimohon untuk mengisi presensi yang linknya udah ditaruh oleh panitia di komen Zoom di bawah gitu ya. Dan juga on cam yuk teman-teman yuk, temenin aku nggak enak di sini sendirian gitu ya on cam. Ini Putri Pertiwi, Teh Nabila, Teh Putri juga ada VB-nya tapi mukanya nggak ada. Ini apa ini ya, Invisible Man mungkin ya. Ayo dong teman-teman yang lain, ayo kita on cam biar lebih akrab gitu ya, biar lebih saling mengenal gitu, paling tidak tahu nama, tahu muka gitu. Nanti ketika di UPI, ketika sudah offline atau memang lagi jalan-jalan ya, bisa ketemu gitu ya. Dan bisa saling sapa dan jadi teman ya gitu. Oke, makasih Teh Fatia sudah on cam. Yang lain, ayo kita on cam dulu. Selamat bergabung lagi, aku ucapkan, dan selamat datang kepada teman-teman semua yang baru hadir. Mungkin punten panitia bisa dikirim lagi link presensinya untuk yang baru hadir, jadi bisa langsung mengisi link presensinya. Oke, udah ada 3 orang. Oke, nambah lagi yang on cam. Ayo teman-teman yang lain yuk. On cam nih teman-teman panitia pada kemana juga nih. Ayo dong, kita on cam bareng yuk. Biar rame ya, biar vibes dari Transformers ini apa yang positif gitu. Kan juga enak ya daripada ngeliat tulisan-tulisan doang di sini, kita bisa ngeliat muka orang lain gitu ya ketika senyum semua dan bisa membawa positive vibes ke diri kita sendiri gitu. Panitia punten bisa dikirim lagi link presensinya. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang baru hadir, yang baru datang, diisi dulu link presensinya. Oke, ayo ajak-ajakin lagi teman-teman yang lain yang lagi gabut, yang kalau misalnya nggak ada kerjaan juga, diajakin lagi, dibangunin. Karena biasa kalau minggu, bekas malam minggu ya, jadinya bangunnya kesiangan gitu, dibangunin lagi, ditelepon, ayo ikut Transformers yuk, dapat ilmu gratis di sini dan sangat bermanfaat tentunya gitu. Teman-teman mungkin waduh, jadi off cam semua. Tadi oke on cam banyak, jadi dikit lagi. Ayo, pada malu-malu ini teh. Ayo di on cam dulu, Kang Teteh sekalian. Biar ini apa? Aku malu kalau misalnya ngeliat mukaku sendiri gitu ya. Minder, gitu kan. Kalau misalnya ngeliat muka teman-teman yang lain kan, ya agak pedean dikit gitu ya. Kalau misalnya ngeliat aku sendiri teh gimana gitu, malu ya. Ayo teman-teman, kegiatannya sedikit lagi mau dimulai, sekitar 5 menit lagi. Jadi diajakin lagi teman-teman yang lain, mungkin ya diajakin lagi dan on cam ya teman-teman. Ayo temenin aku, kita on cam bareng. Mungkin yang mau mandi dulu, boleh mandi dulu. Tapi nggak usah mandi lah ya. Orang online begini, aku pun belum mandi. Yang penting kelihatan mukanya, yang penting kelihatan rapi ya, cuci muka cukup ya. Nih Kang Rido, udah mandi belum nih Kang Rido? Kayaknya belum nih ya. Enggak ya. Mudah-mudahan udah ya. Udah belum Kang Rido? Alhamdulillah udah Kang, udah semangat. Aku mau nggak mandi. Dingin di daerah aku kebetulan lagi dingin, jadi kalau mandi nanti beku ya. Kalau beku nggak bisa nge-MC dong. Masa Kang Rido jadi MC ya? Nggak mungkin ya Kang Rido jadi MC. Nggak apa-apa ya. Yang belum mandi nggak apa-apa. Kita on cam dulu. Aku juga nggak bisa nyium bau teman-teman di sini ya. Nggak bakal kecium gitu baunya. Jadi nggak apa-apa, kita on cam dulu aja, paling cuci muka pakai kemeja atau sedikit atau pakai hijab ya, nggak masalah gitu. Dikit lagi kegiatan kita mau dimulai. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman yang lain yang baru hadir. Jangan lupa isi presensinya, mungkin panitia bisa
link presensinya, biar teman-teman yang baru hadir bisa langsung isi presensinya. Hai teman-teman, diajakin lagi yang untuk punya apa ya, teman-teman punya teman-teman nggak, teman-teman punya teman yang lain yang mungkin lagi nggak tahu mau ngapain gitu ya, diajakin aja ke sini gitu kan. Terus di Transformers ini kita sama-sama berbagi kebermanfaatan ya, sama-sama berbagi ilmu yang tentunya dengan gratis gitu ya. Kapan lagi teman-teman bisa dapat ilmu dengan gratis gitu ya, dengan pemateri yang sangat kece kita untuk pada hari ini gitu. Ayo teman-teman yang lain, kita on cam dulu, kita on cam dulu. Nih, akhwat semua, masa aku sama Kang Rido doang sih? Pada jaim apa gimana sih? Ayo yang Irfan, malu sama akhwat, yang akhwat udah banyak yang on cam, Irfannya jangan-jangan Irfannya dandan nih. Aduh, dunia sekarang terbalik ya teman-teman ya. Yang akhwatnya cepet gitu kalau on cam, yang Irfannya kayaknya pakai bedakan dulu kali ini, jadi nggak mau on cam. Ayo teman-teman, ini baru dikirimin. Mungkin panitia bisa tolong dikirimin link presensinya panitia, biar teman-teman yang baru hadir. Nah, selamat datang, selamat bergabung pada teman-teman yang baru hadir. Silahkan mensituasikan dirinya, ya, mencari tempat yang paling aman, cari tempat aman ya, ya aman, mencari tempat yang paling nyaman untuk teman-teman nanti apa ya, menerima ilmu ya. Jadi ketika teman-teman dapat posisi yang nyaman, posisi yang PW, istilahnya bisa lebih enak mencerna ilmunya gitu. Boleh teman-teman, kita sama-sama fokus nanti karena banyak materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, dikit lagi kita mulai. Hari yang lain teman-teman bisa tolong on cam. Ini Syamsul Rizal ada fotonya tapi tidak on cam ya. Kemana nih Syamsul Rizal? maaf, maaf, maaf. Wih, ganteng kali nih Kang Syamsul Rizal. Mantap ya. Jangan salpok, jangan salpok. Kenapa Kang Syam kurang jelas suaranya? Oh gitu, sebentar ya. Kalau sekarang sudah jauh, jelas? dong. Udah jelas sekali, Aka. Maaf. Oke, terima kasih. Sudah pukul 8, jadi mungkin aku buka aja ya, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita semua di sini masih bisa merasakan nikmat yang diberikan olehnya, sebagai contoh nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Maka dari itu aku mau mengingatkan teman-teman semua yang ada di sini untuk turut bersyukur kepadanya di setiap waktunya ya, di setiap minggu, setiap hari, setiap jam, bahkan kalau bisa setiap detik ya. Karena memang selain bersyukur itu merupakan kewajiban ya untuk kita semua, tapi bersyukur selain itu bersyukur juga bisa membawakan rasa ketenangan, ketentraman dalam hati kita. Jadi nggak ada salahnya untuk bersyukur ya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaatnya, bisa merasakan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak, maaf. Yang saya hormati Bapak Dr. Wawan Hermawan, MAG, selaku pembina LDK UKDM UPI, Kang Opar Suparta, selaku Ketua Umum LDK UKDM UPI tahun 2021, dan Akang Teteh pengurus lainnya, Akang dan Teteh dan teman-teman dari Panitia Transformers 2021, dan tentunya yang tak terlupakan teman-teman peserta dari Transformers 2021 yang aku doakan
mendapatkan rahmat dari Allah, dan selalu berbahagia. Selamat datang, selamat bergabung di kegiatan Transformers 2021 ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Ahmad Sindu Priyantama, biasa dipanggil Sindu. Aku dari PT 36, LDK UKDM UPI. Kalau di LDK UKDM UPI itu ada istilah PT ya. PT 36 itu ibarat angkatan. Jadi aku angkatan ke-36. Ya, berarti dari UKDM UPI sudah kurang lebih 36 tahun ya berada di UPI gitu. Aku dari program studi pendidikan kimia. Shout out buat teman-teman semua yang dari pendidikan kimia. Mungkin nanti kita bisa bertemu bareng ya, bisa ngobrol bareng di himpunan gitu. Aku di sini akan menjadi pembicara dari kegiatan kita kali ini. Jadi aku akan nemenin teman-teman semua nih di sini. Jadi mohon jangan bosan-bosan ya sama muka aku dan sama suara aku karena pasti sering di spotlight gitu ya. Untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, tolong dimohon untuk mengisi presensinya terlebih dahulu ya untuk pendataan panitia. Dan juga teman-teman sekali lagi aku ingatkan ya, tolong banget di on cam-in, bukan di on cam-in ya, dimohon untuk menyalakan kameranya agar kita bisa lebih akrab dan saling mengenal gitu ya. Maaf, baru makan tadi, jadi masih ada sisa-sisaan di perut. Maaf ya. Ya, biar lebih akrab gitu teman-teman. Suara saya jelas nggak? Punten, maaf. Tadi koneksinya stable tulisannya. Suara saya jelas? Coba cek ya. Kang Rido. Halo Kang Rido. Kedengeran nggak? Aman. Oh, jelas. Oke. Makasih banyak konfirmasinya. Ya, sampai mana tadi? Lupa. Oh ya, aku mau bacain dulu rundown dari kegiatan kita kali ini biar teman-teman juga bisa heads up gitu ya, apa aja sih yang mau kita jalanin di hari ini. Gitu ya, tentunya kita akan menjalani rundown ini dengan bersama-sama gitu ya. Jadi nanti ada pembukaan, tadi udah aku buka, terus ada tilawah, ada sambutan-sambutan, terus ada pemateri pertama ya, sesi 1 dari Kang Zain Permana. Setelah itu ada ice breaking, setelah itu ada talk show, lalu games, dan akhirnya penutupan. Dan aku yakin kayaknya teman-teman juga nggak sabar ya bisa untuk mendapatkan ilmu dari pemateri-pemateri kita yang kece-kece ini. Itu dari Kang Zain, Kang Oka, dan Teh Ocha gitu ya. Tenang saja teman-teman, nanti kita akan menuju ke sana. Tapi sebelum itu, rangkaian kegiatan pertama adalah pembacaan tilawah ya dari Kang Fahrisal. Namun sebelumnya aku mau ngebacain rules ya, ground rules dari kegiatan Transformers kita kali ini. Yang pertama, link Zoom meeting akan diberi pukul 7.30. Tadi sudah, acara dimulai pukul 8, diusahakan peserta hadir 10 menit sebelum acara dimulai ya. Cuman kalau teman-teman masih ada teman yang lain yang belum hadir, nggak apa-apa, diajakin aja. Tidak ada apa ya istilahnya ya, tidak ada istilah untuk terlambat lah, ibaratnya begitu ya. Dan yang ketiga, selama pematerian peserta dilarang menggunakan mikrofon sebelum dipersilakan dan dianjurkan untuk menyalakan kameranya. Hayu dinyalain ya teman-teman kameranya biar bisa nemenin aku dan nemenin pembicara kita nanti ya. Nggak enak kalau misalnya memberikan ilmu tapi yang dilihat hanya tulisan-tulisan saja gitu. Jadi dimohon untuk menyalakan kameranya. Yang keempat, bagi yang ingin bertanya, nanti ketika pematerian silakan mengisi pertanyaannya di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan atau open mic langsung ketika dipersilakan oleh moderator nanti. Nah, yang kelima, selama pematerian dimohon kondusif ya, serta luruskan niat untuk ibadah dan menambah ilmu pengetahuan. Yang keenam, meluruskan niat dan menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat sebagai bentuk adab menuntut ilmu. Yang ketujuh, peserta wajib mengisi link presensi yang akan dikirimkan pada kolom chat oleh panitia di akhir acara ataupun tadi sudah teman-teman lihat ya di awal acara juga ada. Yang kedelapan, peserta diharapkan hadir hingga akhir acara untuk mendapatkan ilmu yang maksimal. Jika ada keperluan mendadak, dimohon untuk konfirmasi kepada panitia apabila ingin keluar terlebih dahulu ya. Oke, harusnya sudah aku bacakan, tidak susah ya, tidak sulit teman-teman untuk diikuti, jadi mohon diikuti dengan saksama gitu ya. Oke, sekarang kita ke rangkaian ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Fahrisal. Sebelumnya aku mau cek dulu. Halo, Assalamualaikum Kang Fahrisal, apakah sudah ada? Waalaikumsalam, ada Kang. Ada ya, oke. Kang Fahrisal sudah ready ya. Baik, biar nggak nunggu lama-lama lagi, Rizal dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannatin adnin dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatum bani Israila wa kafarat ta'ifah wa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fiik, Kang Farisal, atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Sungguh merdu teman-teman. Halo, cek suara kedengeran nggak? Oh, kedengeran ya. Maaf. Tadi ada ini soalnya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberkahi oleh Allah SWT atas tadi
yang dibacakan oleh Kang Farisal dan kita sebagai pendengarnya gitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya ada sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kang Ridho Mujahid Islahi selaku Ketua Pelaksana. Sebelumnya Kang Ridho nih yang nemenin aku nih dari tadi on cam ya, Kang Ridho ya. Halo Kang Ridho, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sindu. Wih, oke. Kang Ridho sudah siap untuk menyampaikan sambutannya? Siap, insya Allah siap. Oke, baik. Langsung saja teman-teman kepada Kang Ridho dipersilakan. Siap. Terima kasih sebelumnya Sindu sudah mempersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Jen Komana, SPSI, MPSI, yang terhormat Kang Oka Ramadan, yang terhormat Teh Nabila Khansa, yang terhormat Pembina LDK UKDM UPI, Dr. Wawan Hermawan, MAG, yang terhormat Ketua Umum LDK UKDM UPI, Kang Upar Suparta, dan yang saya banggakan teman-teman panitia dan pengurus LDK UKDM UPI, serta peserta Transformer 2021 yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan kepada para peserta di acara Transformer 2021 ini, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia gitu untuk mengikuti acara Transformer ini. Transformer ini merupakan sebuah acara yang diselenggarakan untuk memberikan gambaran tentang dunia perkuliahan dan memberikan motivasi untuk teman-teman semua yang akan menempuh perjalanan di dunia perkuliahan ataupun teman-teman yang sedang menempuh perkuliahan di kampusnya masing-masing. Serta sebagai sarana untuk men-charge iman dan juga men-charge semangat yang mungkin ada kalanya semangat kita tuh lagi down. Mungkin ada juga kalanya semangat kita tuh lagi naik-naiknya banget gitu. Nah, maka dari itu di Transformer ini insya Allah menjadi sarana untuk men-charge atau nge-charge, nge-power up lagi, menjadi powerful lagi iman teman-teman, semangat teman-teman untuk menghadapi perkuliahan gitu ya, menghadapi jenjang baru mungkin untuk yang mahasiswa baru 2021, menghadapi dunia-dunia perkuliahan yang mungkin bisa aja beda gitu kan ya sama dunia SMA seperti itu. Dan yang tentu yang paling utama adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu untuk menempuh dunia kampus gitu kan ya, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan tidak lupa juga saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung kesuksesan acara Transformer pada hari pagi ini. Itu ada media partner, ada SMA FPSD, BEM FMIPA, Hima-BK, dan Bandung Info. Dan terima kasih juga kepada para sponsor, Hey Academy dan UKDM Store yang sudah membantu gitu untuk mensukseskan acara Transformer pada pagi kali ini. Dan tidak lupa saya mengucapkan kepada teman-teman semua peserta Transformer 2021 untuk tetap semangat belajar dan semangat untuk menjelajah gitu ya. Semangat untuk menjelajah dunia perkuliahan gitu ya, mungkin bisa saja beda gitu kan ya sama dunia SMA seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya bila ada beberapa salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Kang atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya ada penyampaian sambutan dari Ketua Umum dari LDK UKDM UPI tahun 2021, yaitu Kang Upar Suparta. Halo, Assalamualaikum Kang Upar. Sudah hadir Kang Upar? Ya, halo, waalaikumsalam. Suaranya terdengar? Terdengar Kang, jelas. Oke, alhamdulillah. Kang Upar ganteng sekali hari ini. Syukran. Kang Upar, oke. Langsung saja kepada Kang Upar, dipersilakan. Oke, siap. Jazakallah khair. Kang Ahmad Sindu, ini podcaster UKDM nih teman-teman. Jadi pagi-pagi Kang udah kenal suara MC-nya podcaster UKDM nih ya. Masya Allah sekali. Alhamdulillah. Izin ya terlebih dahulu ini virtual background-nya gak bisa itu yang dari panitia, jadi pakai ini. Biar kelihatan seragam aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kuntum khaira ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Malik dan Ilah manusia, yang alhamdulillah atas izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat sehingga kita bisa ikut agenda Transformer ini. Dan tak lupa teman-teman, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dan senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mari sama-sama kita terlebih dahulu membacakan salawat kepada beliau dengan bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pembina LDK UKDM UPI, Bapak Wawan Hermawan MAG, yang terhormat Dewan Pertimbangan Organisasi LDK UKDM UPI, yang terhormat para pengurus LDK UKDM UPI, dan juga para pemateri yang Masya Allah sangat luar biasa. Dan juga tak lupa teman-teman semua yang saya sangat cintai dan banggakan karena Allah, insya Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa bertemu secara tatap maya gitu ya, atau virtual di dalam agenda Transformer. Karena bagi saya pribadi gitu teman-teman, agenda Transformer ini sangat-sangat berkesan gitu ya, karena ini merupakan agenda pertama kali ketika saya masuk UPI yang saya ikuti. Dan waktu itu agendanya offline, saya pagi-pagi gitu ya, kebetulan dengan teman kosan, tetangga kosan itu sama-sama ikut agenda Transformer, jadi pagi-pagi sudah mandi, sudah sarapan, kita sudah siap berangkat gitu ya. Dan waktu itu acaranya di KPAD, dan alhamdulillah gitu ketemu banyak teman di sana gitu ya, ngobrol, bahkan teman-teman itu sampai sekarang masih akrab gitu ya. Dan itu merupakan bentuk sosialisasi pertama saya gitu ya setelah Mokaku di UPI, dan itu benar-benar sangat berkesan dan sangat open minded banget gitu ya, sampai kita tuh kebayang di perkuliahan itu mau ngapain. Dan waktu itu tentu saja gitu ya, salah satu mimpinya itu ketika melihat orang di depan gitu berbicara, kemudian talk show, memberikan pematerian, pasti dalam hati ingin, wah one day saya ingin berada di depan sana gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini gitu mungkin berada di depan teman-teman semua walaupun hanya memberikan sambutan gitu ya. Dan tahun berikutnya juga qadarullah jadi panitia gitu ya, kayak Kang Rido jadi ketua pelaksana dan menyambut teman-teman mahasiswa baru masih dalam rangkaian offline, dan itu sangat-sangat powerful banget gitu VBS-nya ya, karena kalau tadi sudah disampaikan bahwasanya kata Allah kalian adalah umat terbaik, maka teman-teman yang hadir di sini itu mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswa terbaik yang diterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Karena yang masuk UPI itu kan bukan auto masuk gitu ya, bahkan banyak teman-teman yang gugur, bahkan teman saya ada yang 3 kali gitu ya, ada yang 2 kali, ada yang tidak diterima terus gitu, udah lewat jalur apapun. Dan itu berarti teman-teman yang hadir di sini itu sudah memiliki bekal sebagai mahasiswa terbaik yang dipilih oleh Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya. Maka dari itu hari ini teman-teman dibekali lagi nih untuk bisa memetakan bagaimana sih kondisi kampus itu, bagaimana sih kiat, tips and trick gitu ya, biar menjadi mahasiswa yang luar biasa, mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik maupun secara organisasi ataupun prestasi yang lainnya gitu ya, sehingga harapannya kebermanfaatan kita itu memang benar-benar gitu apa yang Allah sebutkan, kita sebagai umat terbaik kita bisa menyeru kepada kebaikan, kita bisa mencegah kepada kemungkaran, dan juga kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk orang lain. Jadi kalau kita masuk kampus tetapi kita tidak memberikan kebermanfaatan yang lebih luas daripada kita di SMA, kan sangat disayangkan gitu ya teman-teman.
Maka dari itu harapannya agenda transformer ini menjadi pemantik kembali bagi teman-teman yang mungkin sekarang di minggu ketiga sudah mulai banyak tugas atau lain sebagainya, atau mungkin ada yang sudah kehilangan arah di mimpi-mimpinya yang sudah disusun. Mari di minggu ketiga perkuliahan ini disusun lagi teman-teman mimpi-mimpinya, jangan putus asa, mari wujudkan bersama gitu ya. Dan harapannya gitu semoga one day teman-teman yang hadir di sini juga bisa berbicara di forum ini maupun forum lain gitu ya, bahwa alhamdulillah apa yang saya mimpikan hari ini bisa saya wujudkan di suatu hari di masa depan. Itu aja, selamat menikmati suguhan dari kami LDK UKDM UPI, dan selamat datang teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami jika ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kami pribadi. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah cukup sekian sambutan dari saya. Jazakumullah khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Kang Upar Suparta atas sambutannya. Jadi teman-teman benar kata Kang Upar gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bisa menjadi orang besar nanti ya ketika di perkuliahan gitu ya, dan juga memiliki tujuan yang jelas ya, dan berkembang secara pesat gitu dari sini kayak gitu. Nah teman-teman, sebelum kita ke kegiatan intinya, rangkaian intinya, aku mau tes jargon dulu nih. Kalau teman-teman yang belum tahu, Transformers 2021 itu punya jargon ya, teman-teman. Mungkin panitia boleh dibantu kirim teksnya di kolom chat, nanti biar bisa kita coba sama-sama gitu ya. Jadi ketika aku tanya Transformers 2021, jawabnya bahwa perubahan menggerak kebaikan, Allahu Akbar gitu ya. Mungkin teman-teman atau aku yang ketik, mungkin teman-teman bisa tolong di itu. Nah ya itu dia. Ketika aku tanya Transformers 2021, jawabnya pembawa perubahan, penggerak kebaikan, Allahu Akbar. Nggak usah bakar api ya, itu emot aja itu di situ. bukan beneran ya, nggak usah bawa obor. Mungkin boleh dicoba dulu teman-teman panitia, boleh di-unmute semua. Kita coba dulu yuk jargonnya. Mungkin sekali dua kali ya, biar lebih semangat, biar lebih fokus nanti ketika mendapatkan materi dari pemateri kita yang kece-kece ini. Hayu, on mic dulu. Kang Upar, boleh ikutan Kang Upar, punten? Mantap. Kang Upar dulu pasti ada jargonnya juga ya, Kang Upar ya? Ada. Adalah ya. Kalau acara sesuai Transformers mah pasti ada jargonnya ya. Iya, ada. Waktu itu MC-nya kalau nggak salah Kang Oka yang sekarang jadi Kang Oka. Pemateri kita ya hari ini ya. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Transformers 2021. Membawa perubahan, kebaikan, Allah Akbar. Wah, ulang ya. Udah bagus, cuman belum terlalu sinkron. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Transformers 2021 membawa perubahan, kebaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Oke, langsung saja nih kita ke rangkaian kegiatan yang inti ya, yakni pematerian. Pertama yang akan disampaikan oleh Kang Zain Permana, namun sebelum itu yang akan membantu pematerian pertama bukan aku, tapi rekan aku, partner in crime, aku yaitu Kang Syamsur Rizal. Mungkin kita kenalan dulu yuk sama Kang Syamsur Rizal. Teman-teman panitia boleh di-share CV-nya sambil aku baca. Kang Syamsur Rizal nama lengkapnya itu ya di SMS dulu. Oke, nama lengkap Muhammad Syamsur Rizal. Kalau aku sih manggilnya Kang Syam ya, Kang Matahari gitu. Nanti istrinya mudah-mudahan Komar gitu ya. jadi bulan dan matahari gitu ya. Beliau memiliki moto don't be the same, be better. Jangan jadi yang sama, tapi jadilah yang lebih baik gitu ya. Wih, Masya Allah, keren banget nih. Dan juga sudah terlampir teman-teman kontaknya di sebelah kiri. Itu ada nomor telepon, ada IG-nya, dan juga ada alamatnya gitu ya. Bisa dikontak kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik ya dengan mengontak beliau. Dan ada alamatnya juga, tapi jangan diteror ya. Beliau berpendidikan di UPI, alhamdulillah tahun 2020 hingga sekarang seangkatan sama aku juga. Beliau kalau tidak salah prodinya pendidikan biologi ya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Kang Syamnya.
Beliau dulu sekolah di SMA N 13 Bandung dari tahun 2017 dan banyak gitu juga pengalaman organisasi yang telah beliau tempuh. Yang pertama dari di BEM HMBF sebagai Ketua Bedah Beasiswa, staf bidang advokasi, staf terbaik staf terbaik BEM HMBF dan koordinator PDD di kegiatan P2M. Selanjutnya ada di Humas Bandung, koordinator divisi fotografi, lalu di Aliga Kodam UPI sebagai pemagang divisi MSDM, ketua magang kepengurusan UKDM, koordinator Humas Transformers, koordinator HPD UKDM School, koordinator BDD Pekan Ta'aruf. Dan di SMA 13 Bandung di tahun yang bukan ya, di tahun 2018 beliau menjadi ketua seksi bidang 1, ketua Festival Islami SMA 13 Bandung dan juga sebagai wakil ketua umum dari Rohis SMA 13 Bandung. Wah, nah Rohis nih ya teman-teman, Kang Syam ini. Dan beliau juga merupakan tim inisiator milenial Jantar Bergerak di tahun yang sama. Dan di kiri juga sudah terlihat ya skill-skill yang beliau miliki sangat banyak teman-teman, dari Adobe Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, fotografi, komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, adaptasi, dan time management. Wah, sangat full package ya teman-teman, dan idaman sekali ya Kang Syamsul Rizal ini. Mungkin boleh aku sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Kang Syam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Syam, gimana kabarnya Kang Syam? Alhamdulillah, baik. Kalau Kang Sindu gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Mungkin Kang Syam bisa langsung mengambil alih, karena kebetulan Kang Zeni sudah hadir di sini. Oke, baik. Izin mengambil alih ya teman-teman. Perkenalkan kembali, teman-teman, saya Syamsul Rizal. Teman-teman bisa panggil saya Syam dari PT 36 dari UKDM. Nah, sebelum kita mulai nih ya, ayo kita kenal-kenalan terlebih dahulu gitu teman-teman yang hadir. Boleh dong absen dari daerah mana aja. Silakan teman-teman bisa tulis nama daerahnya di kolom komentar yang ada di bawah ya. Kayak Marga Asih hadir, Bandung hadir, Cimahi hadir, Tasikmalaya hadir. Teman-teman bisa langsung tulis ya di kolom chat yang ada di bawah. Oke, Masya Allah gitu. Ayo teman-teman, kita bakal kenal-kenalan terlebih dahulu. Waduh, Masya Allah, dari Bekasi, dari Cirebon, dari Sumedang, Panjelekan, Parompong, Masya Allah. Waduh, baru yang paling jauh dari Bekasi nih. Ayo nih teman-teman, yang paling jauh dari mana? Nih, dari Bogor, ada yang dari Subang, dari Sukabumi, Cigadung. Masya Allah, teman-teman. Masya Allah sekali ya antusiasmenya, teman-teman. Saya ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, di acara Transformer ini pastinya teman-teman pernah gitu yang mendengar gitu bahwa pemuda adalah pembangun masa depan, harapan masa depan. Nah, ketika pemuda memiliki semangat sayembara sehingga bisa berkontribusi bagi peradaban sesuai dengan jurusan teman-teman. Khususnya mahasiswa baru nih ya, teman-teman. Mungkin ngerasa beda dengan budaya SMA ataupun budaya di kuliah. Nah, sesi pertama kali ini itu semua akan dibahas tuntas oleh pemateri kita, oleh Kang Zen Permana, SPSI, FSI, dan satu organisasi. Nah, ada pepatah mengatakan kalau kita tak kenal maka ta'aruf ya, harus ta'aruf gitu. Jadi kita bakal kenalan terlebih dahulu dengan pemateri kita kali ini. Oke, baik. Panitia boleh tolong share screen terlebih dahulu. Iya, beliau bernama Kang Zen Permana gitu. Kang Zen Permana ini adalah seorang dosen dan juga peneliti gitu. Dan memiliki pendidikan yaitu sarjana psikologi di Universitas Pendidikan Indonesia, lalu juga di UGM S2-nya dan juga S3 di Universitas Indonesia. Beliau sebagai founder Filosofi Ruang Hati, dosen dan juga peneliti di Unjani, dan juga founder dari Akademi gitu ya. Halo Kang, kepada Kang Zen apakah sudah hadir? Sudah Kang Sam. Alhamdulillah baik. Gitu ya. Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir nih ya teman-teman. Dan nanti kita bakal ada pematerian terlebih dahulu selama 45 menit tentang pembahasannya. Terus nanti juga akan ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit gitu ya.
Nah, jadi teman-teman bisa persiapkan dari sekarang, bisa dicatat terlebih dahulu, siapin pertanyaannya. Terus kalau misalkan teman-teman pengen fokus nih ya, gitu, bisa gitu ya, ambil dulu minumnya, terus cari tempat terbaiknya, dan ajak teman-teman yang lain. Karena nanti di akhir acara, teman-teman bakal ada games, ada hadiah menarik di situ. Untuk itu, saya persilakan kepada Kang Zain untuk memaparkan terlebih dahulu sekitar 45 menit. Setelah itu baru kita ada sesi tanya jawab untuk teman. Halo Kang, ayo. Silakan Kang. Ya, Boleh. oke, berarti mulai ya, Kang Sam ya. Ya, boleh Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Senang banget ya bisa kembali ke alma mater ya. Kalau ingat acara ini tadi sama kayak Kang Upar ya. Saya ingat kegiatan offline dan dulu itu zaman saya Al-Furqonnya nggak kayak sekarang ya, masih Al-Furqon zaman dulu. Wah, jadi Al-Furqon yang wah masih masih belum renovasi. Itu waktu itu masih rimbun banyak pohon ya, semi-semi hutan lah Al-Furqonnya. Kalau sekarang kan udah bagus ya, gedungnya udah berapa lantai ya? 3 ya kalau nggak salah ya Al-Furqon itu. Saya nggak ngitung ya, dulu masih 1 lantai. Jadi enak tumplek mahasiswa baru itu di situ semua seru lah, hangatnya. Walaupun sekarang ternyata nggak banyak-banyak amat ya, nggak sampai ratusan ya. Kalau biasanya kan ratusan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak apa namanya, tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita kali ini ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini semakin memberikan kita wasilah untuk memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan ya, meluaskan rezeki kita dalam keberkahan dan juga kelak mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah yang penuh kenikmatan. Makin sedikit orangnya, makin jelas bahwa kemudian kita bisa berdiskusi nanti lebih intens ya. Karena materi yang akan saya sampaikan juga lumayan ya. Baca dari tornya lumayan berat ini. Apalagi namanya menjejak asa peradaban. Saya jadi pengen cerita dulu beberapa hal, tapi saya izin untuk share screen ya. Oke, bismillah. Tadi alhamdulillah udah dikenalkan ya. Saya cuman ada yang kebalik ya. S1-nya di psikologi UPI, betul. Waktu itu S1 psikologi UPI itu angkatan pertama saya itu karena baru buka jurusan psikologi. Jadi tahun saya angkatan 2004 ya. Berarti mungkin di antara teman-teman ada yang umur berapa tahun ya. Mungkin kelahiran tahun berapa? 2001, 2000 gitu ya. Mahasiswa baru. S2-nya di psikologi UI, di psikologi sosial, S3-nya di UGM. Gitu. Nah, di UPI itu saya banyak pengalaman menarik ya. Dulu tuh niatnya memang nggak pengen ke UPI dulu itu. Karena waktu itu kan saya nggak tahu di UPI ada psikologi. Jadi kalau pengen kuliah psikologi dulu pilihannya ya ke Unpad gitu ya. Pengennya ke Unpad dan teman-teman banyak yang ke Unpad gitu. Tapi nanti saya akan ceritakan lebih lanjut soal itu ya. Nah, kegiatan saya tadi udah disampaikan ya, dosen dan peneliti di Fakultas Psikologi Unjani juga bikin platform sekarang namanya heyacademy.id untuk teman-teman yang ingin konsultasi dan konseling ya. Boleh banget gitu ya, ke heyacademy.id bisa ke sana. Saya juga udah nulis buku ya tentang saatnya curhat dan mengungkap diri. Itu isinya tentang filosofi kenapa sih kita penting untuk curhat dan kenapa curhat itu jadi bagian dari kesehatan mental yang penting. Dan beda ternyata antara curhat dan mengungkap diri. Ya, orang bisa jadi bisa curhat tapi belum tentu bisa mengungkap dirinya. Ada curhat yang sekedar rewel, sekedar ngomongin masalahnya, tapi ada orang-orang yang kemudian bisa menjadikan curhat itu sebagai bagian dari pengungkapan dirinya, membuat dia makin kenal sama dirinya. Maka ketika Rasul juga zaman dulu kan ketika di peristiwa perang ketika peristiwa Taif, bukan perang, ketika peristiwa di Taif, beliau curhatnya sama Allah. Doanya yang saya sampai sekarang masih sering panjatkan, ya Allahumma ilaika asku dhu'fa quwwati, ya Allah aku adukan padamu lemahnya kekuatanku. Indah sekali. Bahkan Rasul pun curhat dan mengungkap dirinya gitu. Maka ini menarik ya, seru banget ketika kita bisa curhat tapi curhatnya yang mengungkap diri. Nah, saya bahas di sini ya.
Nah, ini bisa teman-teman bisa cari di Shopee ya. Ini soalnya tadinya nggak pakai marketplace, cuman ternyata teman-teman yang di luar pulau banyak yang ingin beli dan ongkirnya lumayan berat. Nah, kalau pakai platform marketplace katanya jadi lebih murah gitu. Oke. Nah, hari ini saya bakal share 4 hal sebetulnya. Mindset soal aku ya. Dan apa pentingnya kita memahami bedanya antara mahasiswa dengan non mahasiswa ya. Juga nanti karena adab ya, adab itu kan sebetulnya ability ya teman-teman. Saya izin coret-coret sebentar di bagian ini ya. Jadi kalau nanti teman-teman mulai belajar sisi-sisi akademis di kampus, teman-teman akan mendapati bahwa sebuah istilah atau sebuah variabel itu punya sifat ya. Variabel itu akan punya sifat, teman-teman. Ada sifatnya yang disebut dengan state ya. State itu dia berubah-ubah seiring sesuai kejadian atau konteks. Makanya suka ada update status, aku lagi di kafe ini guys gitu ya. Apakah dia selamanya akan di kafe? Enggak, sementara. Itu namanya state. Tapi ada juga yang sebut dengan traits. Trait itu menetap. Kalau di bahasa Arab itu disebut khair ya, kebaikan yang menetap. Makanya kalau kita berbuat baik sama orang lain suka mendoakan kita dengan bilang jazakallah khair. Jazakallah khair. Semoga sifat-sifat baik Allah menetap pada diri kita. Sampai sini kebayang ya, traits itu menetap. Jadi ada yang sifatnya situasional, state, ada yang menetap. Nah, tetapi ada juga ternyata variabel yang ability sifatnya. Apa itu ability? Ability itu keterampilan. Kalau state itu ya tergantung situasi, kita menyesuaikan bergantung situasi. Kalau trait itu menetap pada diri kita, itu bawaan lahir atau Allah berkenan menitipkan sama kita, traits ya. Makanya kalau disebut jazakallah khair, jazakillah khair, kita bilang amin. Karena itu didoakan supaya untuk dapat sifat-sifat baiknya Allah terhadap kita kan gitu ya. Kalau ability nggak bisa kita dititip-titipi. Ability itu kita harus melatih. Karena dia kemampuan atau keterampilan. Nah, anak-anak kepelatihan mungkin di FEOK tahu ya, bahwa keterampilan itu nggak bisa datang sendiri, bawaan lahir, dia harus dilatih. Nah, teman-teman kalau ngomongin adab ya atau peradaban, sorry tulisannya jelek ya karena pakai laptop. Adab itu keterampilan, teman-teman. Adab itu kemampuan seseorang untuk memposisikan diri atau menyesuaikan diri terhadap apa dan siapa. Kalau kita mampu menyesuaikan diri terhadap guru kita, namanya adab terhadap guru. Kalau kita mampu menyesuaikan diri terhadap ilmu yang kita akan pelajari, namanya adab terhadap ilmu. Gitu ya, adab. Adab itu keterampilan, ability. Gitu. Dan dia harus dilatih. Sama kayak kepribadian. Kepribadian itu juga harus dilatih. Namanya personality. Personality. Apa itu personality? Persona ability, kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk menampilkan persona atau topeng. Nah, di psikologi dipelajari kalau orang psikologi ya. Personality. Saya juga jadi pengen nanya nih teman-teman sambil saya sharing. Teman-teman boleh di kolom chat ya, kira-kira dari jurusan apa aja ya? Ini kan tadi kenalan udah dari daerah mana? Ada dari Lamongan ya, tuh saya baca Sukabumi, Subang, Depok, kira-kira jurusannya jurusan apa aja ya? Apakah jurusan ledeng gitu ya, Margahayu, atau jurusan mana? Boleh ya sambil sharing di kolom chat ya, sambil menyimak, sambil sharing di kolom chat ya, jurusan apa aja, supaya kita nanti nyambung. Wah, gitu ya. Jadi ability itu ternyata kemampuan teman-teman. Nah, adab itu kemudian kita perlu latih. Maka belajar adab itu perlu latihan. Dan adab itu, jadi orang yang beradab adalah orang yang mampu menyesuaikan diri terhadap apa dan siapa. Guys ya, gitu ya. Itu namanya adab. Maka kalau bilang membangun atau menjejak asa peradaban, berarti kita membangun bagaimana orang-orang di sekitar kita, lingkungan atau masyarakat, komunitas atau kelompok yang isinya orang-orang yang mampu menyesuaikan diri terhadap apa dan siapa, yang selalu relevan. Nah, Islam itu agama adabnya, agama yang selalu relevan terhadap apapun zaman yang dihadapi. Asik nggak ya? Asik apa asik banget ya? Asik banget ya, alhamdulillah ya. Makanya nikmat iman dan Islam tuh di situ ya. Karena kemudian kita belajar sebuah ajaran yang relevan
di segala zaman. Makanya istilahnya rahmatan lil alamin. Bukan Islamnya yang rahmatan lil alamin, nabinya. Wa ma arsalnaka. Ka itu engkau Muhammad rahmatan ila rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Karena apa? Belajar adab. Bedanya kalau Rasul mah adabnya udah baik karena sama Allah dijadikan traits adabnya Rasul. Kata Rasul, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ya, adabku baik karena Allah yang sudah memberikan adab padaku. Nanti kita akan bahas itu ya di bagian ketiga. Dan terakhir nanti ngomongin sukses dan gagal. Soalnya saya teman-teman paling kesel sama orang yang suka bilang, "Aduh, aku salah jurusan." Pengen ngegaplok gitu ya. You know, ngegaplok when we try to when someone try to put their hand with certain level of power and speed into others cheeks gitu ya. Itu namanya ngegaplok. Nah, saya tuh suka pengen ngegaplok sama orang-orang yang suka bilang, "Duh, aku kayaknya Kang salah jurusan." Gitu ya. Kok bisa salah jurusan? Kalau kita naik angkot nggak sengaja atau naik bis nggak sengaja, terus ternyata arahnya berbeda dengan apa yang kita tuju, itu betul salah jurusan. Ya, kalau jurusan perkuliahan kan Anda yang pilih, gitu ya. Kan kita yang pilih, kita yang checklist, kita yang ikut ujian secara sadar, kok bisa salah? Nggak ada yang salah jurusan. Yang kemudian perlu kita lakukan mengambil hikmah dan mengulik apa yang bisa kita latih ketika kita masuk pada jurusan. Nggak bisa tiba-tiba kita bilang salah jurusan. Emang kita tahu jurusannya harusnya apa? Nggak bisa. Biasanya orang yang suka bilang salah-salah jurusan adalah orang-orang yang dia tidak punya minat dan semangat dalam berilmu. Itu tidak punya adab dalam ilmu. Ya. Karena adab dalam ilmu, salah satunya mesti bersemangat terhadap apapun yang dikerjakan. Lan tanalul ilma illa bisittah. Tiadalah ilmu itu dapat diraih kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya wahirsun, dengan semangat atau dengan ambisi. Orang yang malas, orang yang nggak berminat, akan bilang, aku mah salah jurusan. Itu lebay. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu cocoknya digaplok. Ya. Tapi kayaknya anak zaman now udah jarang ya, perkuliahan sama dosennya sama gurunya ditampar ya. Kalau zaman saya masih ada, ya masih kadang-kadang ada. Karena walaupun tampilan kelihatan muda ya teman-teman, tapi tidak dipungkiri umur mah udah lumayan ya, sudah membuncit. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, sambil saya baca chat dulu ya. Wah, ada pendidikan kesejahteraan keluarga ya sekarang. Manajemen bisnis, sastra Indonesia, seni rupa, sejarah, sosiologi, seni musik, alhamdulillah ya. Salam kenal nih ya, mudah-mudahan nih teman-teman jadi tokoh-tokoh dan sosok-sosok di keilmuannya. Oke, lanjut ya. Jadi 4 hal ini yang ingin saya sharingkan. Nah, sekarang mindset soal aku. Tadi seperti yang saya bilang, aku tuh dulu pengen masuk kampus ini nih, Unpad ya. Karena teman-teman SMA pada masuk ini dan dulu memang psikologi itu adanya di sini nih, di Unpad ini. Gitu. Maka ketika zaman saya tuh SPMB ya. Zaman sekarang berarti apa ya? SBM apa? SBM, SNM, itulah ya. Pokoknya mah itulah ya. Pokoknya zaman saya tuh SPMB. Ujian masuk, saya milih 2 pilihan. Pilihan pertamanya Unpad, pas saya cek, oh ternyata di UPI ada ya. Nah, karena negeri juga saya pilih UPI gitu. Pilihan kedua UPI. Saya ke Unpadnya nggak masuk. Terus saya sedih kan nggak masuk pilihan pertama. Masuknya pilihan kedua. Padahal betul tadi kata Kang Upar ya, banyak orang-orang yang ingin masuk UPI. Sekarang kan jadi pilihan pertama UPI itu ya. Udah jadi salah satu kampus favorit. Salah satu kampus terbaik, terutama dalam bidang pendidikan ya. Kayaknya nggak ada pilihan lain kalau kita pengen jadi pendidik, orang-orang yang concern dalam bidang pendidikan, ya masuknya ke UPI kan gitu. Tapi kan saya kan nggak tahu dulu, saya pengennya psikologi bukan pendidikan. Nah, maka ketika itu masuknya Unpad dan saya bilang tidak masuk Unpad waktu itu adalah sebuah kegagalan. Lalu saya bilang ke mama saya, mah nggak masuk Unpad, masuknya UPI. Gimana dong mah? Sedih bete. Aku bilang gitu ke si mama ya. Ke si mama siapa ya? Ke mama saya, masa mama batur ya. Ke mama saya. Terus masih mama bilang gini, Bang, mau nanya, kalau kampus di Indonesia ada berapa? Aduh, ada banyak atau mah ada ribuan kayaknya. Oke, di antara ribuan kampus, yang kamu masuki yang mana? Ya ini kan UPI, masuk UPI. Oke. Maka pesan mama, ini pesan mama. Jadi pertama kali saya jadi mahasiswa baru, mama bilang gini, Bang, jangan bangga karena kampusnya, tapi berbanggalah karena di antara ribuan kampus, kampus itu yang punya kamu. Asik. Saya ulangi lagi ya.
Jangan bangga atas kampusnya, tapi berbanggalah karena di antara kampus-kampus yang ada di Indonesia, UPI lah yang punya kamu. Jadi bikinlah UPI bangga karena UPI yang punya kamu, bukan kampus lain. Oh, gitu. Jadi saya langsung dari situ bilang, Masya Allah, Masya Allah. Itu wahirsun, semangat. Jadi semangat saya kuliah di UPI bukan karena bangga saya masuk UPI. Enggak, saya enggak bangga waktu itu masuk UPI. Tapi akan saya buat bangga UPI karena UPI punya Zain Permana. Gitu. Itu ya. Dan dari situ saya aktif berorganisasi ya. Walaupun nggak sampai level BEM Rema ya. Tapi jadi wakil ketua BEM VIP waktu itu. Dan tapi saya jadi deklarator Ikatan Mahasiswa Psikologi se-Indonesia. Dan banyak aktivitas lain. Saya pengen UPI itu bangga atau psikologi ya. Mungkin teman-teman ada jurusan psikologi, coba tanya sama jurusannya ya. Kenal sama Zain Permana nggak? Wah, kayaknya kalau nggak kenal ya nggak apa-apa ya. Tapi nggak mungkin kayaknya nama saya nggak dikenal di psikologi UPI ya. Menurut saya ya. Karena saya itu berusaha sekali gimana caranya UPI itu bangga punya saya. Jadi saya nggak mau banggakan biasanya gitu ya kalau anak-anak SMA mah Kang Upar, Kang Syam ya. Biasanya kalau anak-anak SMA kumpul sama teman-teman SMA-nya lagi, kamu kampus di mana? ITB, Unpad, bangga sama kampusnya. UPI gitu, bangga sama kampusnya. Saya nggak bangga sama kampusnya. Saya pengen kampusnya yang bilang-bilang bahwa saya punya Zain Permana. Gitu. Arahannya pengen ke situ. Jadi kalau teman-teman sekarang, apalagi yang mahasiswa baru, nggak bangga sama UPI-nya, ya memang jangan. Tapi jangan sampai kalian nggak bikin bangga kampusnya. Karena orang-orang di kampus lain, mereka bangga akan kampusnya, tapi kampusnya nggak bangga sama mereka. Bayanglah, katakanlah si Fulan anak ITB. Si Fulan bangga akan ke ITB-annya, tapi ITB bangga nggak sama si Fulan. Kuliahnya nggak bener, apa kan percuma masuk ITB, tapi kuliahnya nggak kan gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan clear. Karena yang penting kita jadi orang-orang yang beradab. Dan adab terhadap ilmu, salah satunya tadi, wahirsun. Kita semangat dan passionate terhadap apapun yang kita jalani sekarang. Ya, kata Imam Syafi'i tadi, lan tanalul ilma illa bisittah. Tidaklah ilmu didapat melainkan dengan 6 perkara, salah satunya adalah wahirsun, dengan passionate, dengan semangat. Ya, jadi jangan bangga sama UPI-nya, tapi buatlah UPI bangga karena punya kamu. Sehingga kamu adalah mahasiswa yang legendaris. Bukan orang yang lama lulusnya, tapi orang-orang yang kemudian namanya selalu disebut-sebut sama dosen, tuh lihat si Anu gitu. Sampai sini mudah-mudahan jelas ya, clear. Aku dan kampusku tuh. Tapi dari situ alhamdulillah qadarullah Allah pertemukan dengan kampus-kampus lain ya. Habis dari UPI, saya diperkenankan masuk UI, diperkenankan masuk UGM. Jadi tahu betul bahwa ternyata berilmu itu ya memang membuat kita takzim terhadap ilmunya, membuat kita kemudian berusaha untuk makin mengenal diri sendiri. Jadi ciri-ciri orang berilmu itu semakin tahu, semakin sadar dia bahwa banyak hal yang dia tidak ketahui. Ya, semakin tahu, semakin sadar bahwa dia semakin banyak yang tidak kita ketahui. Dari situ saya makin banyak dan semakin senang meneliti ya. Semenjak masuk UPI itu saya senang banget meneliti. Di antaranya meneliti kepribadian. Buat saya kan pribadi Rasulullah itu pribadi yang sempurna. Maka saya pernah berpikir seperti ini. Kayaknya nggak mungkin saya kepribadiannya mirip sama Rasulullah. Tapi saya mendamba surganya Allah. Maka kira-kira ada nggak ya cara lain supaya saya bisa masuk surga? Walaupun saya tidak punya kepribadian seperti halnya Rasulullah. Makanya menarik ketika, dan semangat saya jadi makin muncul ketika ada hadis sahih yang mengatakan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah dari psikologi UPI itu saya mulai meneliti dan mengkaji kepribadian 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan setidaknya dari kepribadian sahabat-sahabat itu, saya mulai bisa memetakan, oh saya pengen lebih, oh ternyata saya miripnya sama siapa. Ada 10 orang nih sahabat-sahabat sekalian ya, yang kemudian dijamin masuk surga dan kepribadiannya masing-masing beda-beda. Dari mulai Abu Bakar Asy-Siddiq sampai Sa'id bin Zaid. Kepribadiannya itu beda-beda. Nah kita bisa milih kepribadian yang mana. Jadi mengenal aku dan bagaimana mengenal kemudian cara aku ketika belajar di kampusku itu mengenal diriku gitu ya. Seasik itu ya, seru. Ya. Jadi ini nih yang saya tekanin ke teman-teman. Jadi kamu itu keren bukan karena kamunya ya. Atau kata karena kampusnya. Pertanyaannya gitu ya. Jadi jangan sok-sok keren nih, apalagi mahasiswa baru ya. Apalagi mahasiswa baru ya. Jadi kan ngebanggain ke temannya tuh kampusnya ya.
Yang keren itu bukan kampusnya, yang keren itu orang-orang di dalamnya. Nah, maka jadilah orang yang kerennya, bukan kampusnya. Jadi ketika saya masuk UI UGM pun saya nggak merasa bangga sama kampusnya, biasa aja ya. Tapi bisakah saya di situ jadi orang, jadi someone yang kemudian that matter? Gitu teman-teman. Nah ini arahnya nanti kita akan ke arah sini ya. Jadi peradaban itu ngomongin adab terhadap diri juga ya. Bagaimana cara kita memperlakukan diri. Soalnya saya juga agak kesal nih ketika jadi pewawancara. Saya memang orangnya tukang kesal ya, nggak apa-apa. Ya kalau teman-teman cek Instagram saya, memang sering banget juga kesal sama pemerintah ya, kritik. Ini gara-gara UPI nih, dari dulu tukang demo ya. Ya, tiap ada demo-demo saya suka ikutan zaman dulu, memang tukang demonya. Demo masak ya gitu. Kita perlu cek juga nih adab terhadap diri kita. Jangan sampai kita tidak beradab sama diri sendiri, nggak bisa menyesuaikan diri terhadap diri kita. Ya, itu kan hal yang penting ya. Jangan sampai kita ke diri sendiri pun tidak beradab. Ya. Gimana mau membangun peradaban kalau ke diri sendiri nggak beradab? Ya. Makanya pertanyaannya siapakah aku? Nah saya kalau ngewawancara orang suka kayak gini. Jadi kalau saya dari tahun 2010 sampai 2017 ya, 16-17 itu aktif juga sebagai konsultan untuk mewawancara ya. Jadi mewawancara di PLN, mewawancara di BUMN, mewawancara di perusahaan-perusahaan besar multinasional ya. Saya sebagai pewawancara untuk rekrutmen seleksi pegawai. Biasanya pertanyaan utama saya tuh gini. Pertanyaan awal sebagai pertanyaan utama tuh biasanya saya nanya kayak gini. Coba tolong ceritakan tentang diri Anda gitu ya. Misalkan Kang Upar atau Kang Syam, bisakah ceritakan tentang diri Anda gitu. Nah, nanti orang itu kan akan menceritakan dirinya. Nah, saya selalu mendapati mereka itu menceritakan bukan tentang dirinya, tapi menceritakan identitas sosialnya. Contoh misalkan ya Kang Syam misalkan, saya tanya, Kang Syam itu orangnya kayak gimana sih? Bisa nggak ceritakan tentang diri Anda? Nah, biasanya itu jawabannya kayak gini. Saya adalah anak pertama dari beberapa bersaudara, ya, bersuku Sunda, alumni UPI gitu ya. Terus tinggal di Bandung misalkan. Pertanyaannya apakah yang disebutkan tadi adalah diri kita? Anak pertama dari 2 bersaudara nunjukin bahwa dia punya posisi keberapa di sebuah kelompok yang namanya keluarga, kan gitu ya. Bersuku Sunda artinya dia bagian dari sebuah kelompok suku bangsa yang disebut suku Sunda. Alumni UPI, dia berkuliah di sebuah lembaga pendidikan namanya UPI. Apakah itu menceritakan dirinya? Kan enggak. Nah, ternyata orang-orang tuh udah krisis tentang siapa dirinya. Jadi kalau diwawancara dia menjawab bukan dirinya, tapi identitas sosialnya, dan itu sangat sering ya, saya wawancara tuh 80% tuh orang tuh pasti bilang gitu. Coba ceritakan tentang diri Anda. Saya alumni UPI gitu. Iya, tahu kan bisa dilihat tadi CV-nya. Yang saya ingin tahu tuh Anda tuh siapa. Saking nggak kenalnya kita sama diri kita gitu ya. Makanya bingung nih. Kalau teman-teman ketika ditanya siapa dari teman-teman, ya aku siapa ya? Gimana ya caranya? Nah, itu termasuk krisis kita mengenal diri kita. Nah, insya Allah di akhir saya akan ajak teman-teman untuk ketika ditanya siapakah aku, jawabannya ada. Ya, jadi kalau ditanya siapakah Zain Permana, jawabannya tadi yang di-share slide ketika dikenalkan sama Kang Syam ya. Saya tulis di bagian atas. Zain Permana adalah seseorang yang bantu orang lain untuk finding the right way to think about things ya. Finding the right way to think about things. Saya tuh bantu orang untuk memikirkan cara yang paling tepat untuk mikirin sesuatu yang paling penting buat dia. Makanya saya udah jadi pembicara, diundang kemana-mana, udah lama banget ya dari zaman mahasiswa dulu sampai sekarang. Kerjanya itu bantu orang untuk finding the right way, cari cara yang paling benar dan tepat untuk untuk berpikir tentang sesuatu yang menurut mereka penting. Sampai sekarang makanya masih diundang jadi konsultan ya di perusahaan-perusahaan. Untuk nanya nih, apakah bisnis gue masih relevan nggak ya? Leadership yang bagus tuh yang kayak gimana ya? Gitu. Itu udah kemana-mana ya. Karena itu saya bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin jadi ini, mohon pantaskan ya Allah. Nah itu adab terhadap diri, untuk kenal siapa diri kita. Maka teman-teman, tugas teman-teman selama kuliah itu ke situ ya, untuk kemudian kenal sama dirinya. Gitu. Nah nanti di akhir akan saya ajak ke arah sini. Tapi sebelumnya saya pengen jelasin dulu bedanya antara mahasiswa sama non-mahasiswa, supaya teman-teman tahu konsekuensinya.
Jadi menjadi mahasiswa itu berarti harus ngapain? Yang non mahasiswa mesti ngapain? Kita hidup di konstruksi sosial yang ketat. Apa itu konstruksi sosial? Kita ngelihat orang lain ngapain ya. Kecil, udah agak gede dikit kan masuk TK atau SD ya. Orang lain masuk TK dan SD, kita pengen ikut masuk TK dan SD. Tapi siapa yang nyuruh? Emang zaman Rasul ada TK dan SD? Kan nggak ada ya. Bolehkah kita nggak TK dan SD? Ya boleh-boleh aja. Tapi kan nggak sesuai sama konstruksi sosial. Lalu nanti kemudian masuk SMP gitu ya. SMP, SMA. SMA mungkin ini kuliah kali ya. Ini kuliah harus kerja nanti nikah punya anak jadi tua gitu ya. Nah, pertanyaannya ketika SMA itu kan ada dua pilihan ya. Ada jadi mahasiswa, ada yang boleh langsung kerja, kan boleh ya. Langsung kerja kan nggak masalah ya. Tapi kalau menjadi mahasiswa, artinya teman-teman memilih untuk menjadi akademus. Orang-orang yang berpikir, akademia. Bahasa Yunani dari orang-orang yang berpikir. Makanya pikirannya dipakai. Otaknya dipakai. Mahasiswa itu tempat kita mikir. Makanya kita harus protes teman-teman sama menteri kita, Menteri Industri Pariwisata, Menteri Pendidikan kita. Kalau mereka masih bilang gini, pendidikan atau pendidikan perguruan tinggi di Indonesia itu tidak sesuai kebutuhan pasar. Emang kita dididik untuk jadi pegawai? Apakah kita dididik untuk memenuhi sektor-sektor industri? Kan enggak ya. Itu kalau kata Karl Marx, itu seolah-olah kita dibuat untuk menjadi buruh. Kan enggak gitu, Mamen. Kita itu dididik untuk membangun peradaban, maka otaknya dipakai. Ya. Akademia, intelektualitas kita dipakai. Jadi siapa? Jadi kalau teman-teman nanti, ini mumpung masih pada mahasiswa atau mahasiswa baru, ketika lulus kuliah dan teman-teman ngelamar kerja, orientasinya kerja, artinya teman-teman jadi budak industri. Pendidikannya ke arah situ. Padahal pendidikan itu nggak gitu. Pendidikan itu memanusiakan manusia, membangun peradaban. Bagaimana kita menciptakan society, masyarakat yang mampu menyesuaikan diri terhadap apa dan siapa. Bukan jadi budak korporat. Bukan jadi budak-budak pengusaha. Nah, ini benar-benar jelas ya. Ini juga kritik kita bahwa Allah tuh menciptakan otak bagi kita, kemampuan berpikir yang kompleks, itu untuk dimanfaatkan. Nah, menjadi mahasiswa tuh jangan ngajak mikir. Jadi jangan malas mikir ketika jadi mahasiswa. Konsekuensi Anda sebagai mahasiswa adalah mikir. Ya. Bukan mempersiapkan diri untuk kerja. Mikir. Apa yang perlu dipikirin, Kang? Yang perlu dipikirin adalah ketika teman-teman belajar, yang teman-teman pelajari itu jadi solusi atas permasalahan bangsa yang mana? Saya ulangi lagi ya. Ketika teman-teman belajar di kampus nih, apalagi mahasiswa baru, ketika teman-teman masuk kelas, teman-teman tanya nanti ke dosennya, kritis. Di dalam kritis itu bukan berarti suka mengkritik ya, beda. Kritis itu dari kata kritain. Kritain itu dapat memilah-milah. Kita dapat memilah. Kalau itu jadi kepribadiannya Umar bin Khattab ya, Al-Faruq, dapat memisahkan mana yang baik, mana yang benar. Kita harus kritis, kritain, dapat memilah. Apakah yang saya pelajari mampu menjadi solusi atas permasalahan bangsa yang mana, guys? Ya, teman-teman dari pendidikan mana nih? Saya baca dulu tadi ya. Sains, informasi, geografi. Kira-kira jadi solusi atas permasalahan bangsa yang mana? Manajemen bisnis. Kira-kira yang saya pelajari akan jadi solusi atas permasalahan bangsa yang mana? Jadi jangan ngejar nilai aja. Ya, jangan ngejar nilai aja. Apalagi jangan nitip absen aja. Dan wah, yang saya gemes juga ya, tapi nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada keperluan lain, kepentingan lain. Bahkan open kamera pun susah kan ya. Padahal itu kan dari salah satu adab menuntut ilmu ya. Wasohibul alal ustad, membersamai ustad. Kalau gurunya pengajarnya membuka kamera, memastikan hadir, mestinya yang ikut belajar juga open cam. Ya, makanya kalau saya sebetulnya ketika ngajar, saya pastikan kalau saya belajar jadi mahasiswa di S3, saya pastikan buka kamera. Atau saya belajar kemanapun, saya pastikan buka kamera. Karena menurut saya itu bagian dari adab mencari ilmu. Supaya guru saya melihat wajah saya, mendoakan saya, membaca nama saya, mendoakan saya. Tapi enaknya kalau mahasiswa sekarang mah ya, aduh mohon maaf Bu, sinyal Pak, sinyal gitu ya. Mohon maaf kurang bisa open kamera soalnya lagi nganter mamah ke pasar. Gitu ya. Itu kan padahal bagian dari adab mencari ilmu. Apakah kan ilmu tuh milik Allah, dari Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tidak diperkenankan dititipi ilmu kalau memang kita nggak pantas. Cara memantaskan diri adalah menyiapkan diri untuk siap menerima ilmu.
Makanya kalau kata kaidah Imam Syafi'i, lantanalul ilman illa bisitah. Salah satunya adalah as-sohibul alal ustad, membersamai ustad. Adabnya ketika di Zoom salah satunya open cam. Tapi kalau teman-teman nggak bisa open cam juga nggak apa-apa ya. Tapi itu salah satu cara kita memantaskan diri untuk dititipi ilmu. Gitu. Makanya ketika jadi mahasiswa, penting nih teman-teman. Karena kita tuh butuh untuk dititipi ilmu sama Allah. Maka ketika menjadi mahasiswa adalah mikir, kritain. Setiap kali ada perkuliahan, antusias, dan cek, tanya ke dosennya. Dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan, kira-kira saya bisa jadi solusi permasalahan bangsa yang mana ya Pak, Bu? Gitu. Pernah nggak kita kuliah nanya kayak gitu? Karena kita tuh butuh generasi penerus yang jadi solusi permasalahan bangsa. Bangsa kita ini masalahnya kebanyakan, tapi nggak ada yang bisa jadi solusi atas permasalahannya. Gitu ya. Pejabat-pejabat kita gajinya naik, dibayarnya tinggi, penghasilannya, pemasukannya terus makin meningkat, tapi jadi solusi nggak atas permasalahan bangsa? Sepertinya enggak ya, permasalahan bangsa kita malah makin banyak gitu. Gimana dong? Aduh, Masya Allah. Ya. Dan ini dimulai dari citra-citra mahasiswanya. Bisakah UPI jadi solusi atas permasalahan pendidikan bangsa? Ya, di daerah seperti apa? Kan gitu. Sesimpel open cam aja ya. Bisa nggak kita bertahan? Gitu ya. Karena apalagi paparan sosial media kita kan ngajak kita ke hal-hal yang distraksi, yang ringan-ringan ya. Makanya generasinya generasi skip nih, generasi kita itu. Nonton YouTube, bosan dikit skip ya. Ketika kuliah, malas dikit skip, tutup kamera, bisa jadi sambil rebahannya gitu ya. Bisa kan gitu ya, nikmat sekali. Tapi apakah kemudian pantas kita dititipi ilmu sama Allah dengan adab yang seperti itu? Maka ini kayaknya jangan kayak gitu ya. Menjadi transformer itu kita harus transform al-birrun, berubah dari sesuatu yang tidak baik jadi baik, dimulai dari adab. Gitu. Dan makanya adab itu tadi penting, memposisikan diri kita, ya. Bagaimana kita bisa dititipi ilmu kalau kita tidak memantaskan diri untuk mencari dan mengejar ilmu itu, ya. Kita pengen punya rezeki, pengen jadi orang kaya, kebayang nggak teman-teman? Pengen dititipi banyak rezeki dari Allah, tapi kita nggak memantaskan diri untuk itu, ya nggak akan dititipin lah. Kebayang nggak? Teman-teman pengen punya bisnis yang besar, tapi tidak mempersiapkan diri untuk dititipi bisnis yang besar, ya gimana? Ya, katakanlah teman-teman ibaratnya pengen jadi tukang parkir, tapi lahannya nggak dibersihin, orang mau percaya nggak nitipin mobilnya di teman-teman? Ya enggak dong, ya gitu. Teman-teman pengen usaha penitipan sendal, nggak dirapihin rak-raknya, nggak dibersihin rak-raknya, gitu ya. Gimana mau dititipin? Sama aja, kita pengen rezeki yang besar, pengen ilmu yang banyak, pengen rezeki yang banyak banget jadi orang kaya raya, tapi gitu nggak mantesin diri, nggak pantes, ya malu lah, gitu ya. Itu adab teman-teman. Jadi sebelum datang ilmu, memang harus adab dulu. Adab sebelum ilmu. Makanya Ibnu Umar pernah bilang kayak gini. Sebetulnya yang kita perlu fokuskan dalam pencarian adalah pencarian adab. Itulah sebabnya murid-muridnya Imam Malik itu rela berdesak-desakan berkumpul demi melihat bagaimana Imam Malik berjalan, bagaimana Imam Malik berbicara, bagaimana Imam Malik kemudian menyampaikan ilmu. Yang mereka tiru adalah adabnya, perilaku gurunya. Dapat ilmunya atau enggak apa-apa. Karena kata Ibnu Umar, sekalipun kita mati, belum sempat dapat ilmunya, tapi udah punya adabnya, itu sesungguhnya udah cukup dalam kita menghadap Allah. Gitu katanya. Jadi nggak apa-apa, nggak dapat ilmunya, yang penting dapat adabnya. Coba cek orang-orang di sekitar kita, ya. Cek aja pelayanan publik, ya. Rentan korupsinya, ya, gitu ya. Kan orang-orang pintar hungkul itu teh. Tapi kenapa korupsi merajalela dan kita tahu sama tahu ya. Gratifikasi, suap, itu ya, korupsi itu kita cukup tahu lah. Di berbagai sektor kehidupan kita, di pelayanan publik kita kan cukup tahu lah. Asal ada orang dalam, udahlah cukup tahu kita ya. Itu apa itu tuh? Apakah artinya kita bukan tidak berilmu? Enggak, tidak beradab. Ilmunya barangkali banyak, tapi tidak pantas dititipi ilmu. Itu bahaya. Maka adab itu urusannya memposisikan diri, teman-teman. Ya, maka menjadi mahasiswa baru, kita latih diri kita untuk memposisikan diri.